guys, balik lagi ke channel YouTube Dynamic Auto Sound. Kali ini kita akan mereview sebuah produk baru ya dari Crescendo. Nah, mungkin kalian bagi yang masih belum familiar dengan Crescendo itu produknya sudah cukup lama ya, dimulai tahun 2004, jadi udah belasan tahun. Nah, kali ini saya akan membahas produk terbarunya dari Crescendo, itu amplifiernya Revo 7. Nah, terus terang ini produk ini sudah cukup lama ya kita nantiin. Sebenarnya sudah dari tahun lalu sudah ada, cuman masih baru prototype. Nah, ini Dynamics dapat kehormatan nih untuk mereview pertama kalinya flagshipnya amplifier Crescendo Revo 7. Nah, bagi kalian yang masih ingin tahu nih apa sih keunggulannya amplifier ini, nah saya akan mengundang CEO dari Audio Plus selaku yang membuat produk ini langsung ya, Pak Andre ya. Ya. Ya, gimana Pak, bisa dijelaskan keunggulannya amplifier Revo 7 ini dan bagaimana tuh bisa sampai lama banget gitu loh, hampir setahun lebih ya jadi produk ini gitu loh. Oke, sebenarnya ampli ini pertama kali kita prototype, finalnya di bulan November kita udah showing ya waktu itu di Double Tree. Cuman kita perbaiki kembali karena kita menemukan sebuah driver yang lebih baik, driver transistor yang lebih baik, dan kemudian kita harus tunggu waiting time sampai 6 bulan baru kemudian kita bisa produksi amplifier ini. Nah, tentunya amplifier ini amplifier yang secara suara dulu ya. Secara suara amplifier ini kita buat netral. Kenapa begitu? Jadi ceritanya begini, kalau kita katakan di bawah Revolution 7 ini ada namanya Revolution 5. Revolution 5 adalah 4 kali 75 watt. Dengan 75 watt ya bisa untuk mengangkat subwoofer dan mid bass, tetapi sangat terbatas. Sehingga kita punya dua tipe, 5A4 dan 5A1. 5A4 itu 4 channel kali 75, 5A1 1 kali 400 watt untuk mid bass dan subwoofer, 5A4-nya untuk mid dan tweeter. Keduanya ini tidak kita buat 100% netral suaranya. Yang 5A4 kita buat lebih musikal, yang 5A1 kita buat lebih kontrol untuk subwoofer. Nah, karena kalau kita buat amplifier itu kontrol, dia tidak musikal dan sebaliknya. Nah, 7A4 ini 4 kali 150 watt. Jadi dia cukup untuk drive mid bass, drive subwoofer, hampir semua subwoofer bisa. Jadi kita buat langsung dia di titik netral. Jadi cukup satu, semuanya udah kita netral. Nah, netral itu kita bisa lihat dari nilai damping factor. Ya, mungkin orang bilang, damping factor makin besar makin bagus. Kontrolnya makin bagus ya. Musicality-nya berkurang. Jadi kalau kita mau ambil balance di tengahnya, kita udah fix untuk amplifier ini selalu 150. 150 itu adalah netral. Ya, di telinga saya netral gitu. Nah, jadi ini diantaranya yang Revo 5A4 dan 5A1. Nah, dia benar-benar di titik netral. Kalau 5A4 lebih ke musikal, 5A1 lebih ke kontrol, 7A4 ini benar-benar di titik 100%. Jadi hampir semuanya dapat lah di sini. Ya, ini bisa untuk drive tweeter, mid range, mid bass, subwoofer, semuanya bisa dan tenaganya cukup. Makanya kita bisa ambil semuanya di titik netral. Nah, itu yang pertama kelebihannya. Nah, yang kedua, amplifier ini kelas AB optimal bias. Jadi kita nggak ada lagi switch bias karena itu sangat membingungkan ya untuk customer, untuk toko juga. Mesti switch bias, dengerin lagi yang mana optimal. Jadi kita udah optimalkan dimana bias itu ada sebuah plateau, ketika kita mencapai titik tertentu dia akan balik suaranya turun. Jadi kita cari plateaunya di mana dan kita fixkan biasnya di situ. Either way, terus terang saya banyak install Revo 5 ya, banyak kan langsung di bias off semua. Betul. Jadi ini kita udah fix biasnya. Dan kalau kita lihat di bagian dalam, ini bisa kita buka ya, udah kita siapin untuk bisa dibuka. Di bagian dalamnya ini terlihat ada 4 bagian, yaitu 4 channel. Jadi amplifier ini 4 kali 150 watt. Jadi ada channel 1, 2, 3, 4. Masing-masingnya matching bias. Jadi ini juga yang membedakan dengan seri Revolution 5. Revolution 5
satu control bias mengontrol 4. Tapi karena transistor yang kita gunakan berbeda-beda, otomatis biasnya nggak akan sama di 4 channel itu. Kalau ini 4 channel ini betul-betul 100% match sama persis biasnya. Jadi di waktu bikin ini jadi diukur satu-satu gitu? Ya, kita harus nyalain sampai 30 menit tercapai optimal temperatur, baru kita setel biasnya yang di pot biru ini sampai betul-betul sama. Sehingga 4 channel ini benar-benar 100% match bias. Nah, itu yang membedakan amplifier lain ya? Ya, dan tentunya itu memakan waktu produksi sehingga harganya ya tentu akan sedikit lebih costly dibandingkan 54, tapi kualitas suaranya akan jauh lebih bagus. Dan saya yakin mungkin sepengetahuan saya jarang pabrik yang melakukan screwed bias sampai seperti ini, sampai setiap channel sama. Biasanya langsung jadi udah kirim. Ya, jadi itu memakan waktu sih. Ya. Nah, kemudian hal lain kita lihat power supply-nya. Power supply-nya ini dual symmetrical. Jadi sebetulnya ini trafonya ada 2, kemudian kapasitor filternya ada 2 pasang. Jadi sebenarnya ini amplifier mempunyai 2 power supply. Atau kalau diibaratkan truk ini bukan truk gandeng, tapi truk angle, tapi ada 2 truk dengan 2 mesin gitu. Jadi otomatis tenaga yang dihasilkan lebih stabil, suaranya nggak tarik-tarikan. Misalnya bass butuh tenaga, high-nya nggak kesedot dan sebaliknya. Nah, kita juga jatuhnya ini 2 channel digabung jadi 1 kurang lebih. Ya, ini 2 channel lah, kira-kira begitu. Kita power supply-nya. Kemudian kita lihat trafonya shielded, jadi dia nggak mengotori bagian suara karena trafo ini ada bergetar. Bergetarnya itu kalau kita shield seperti ini dia tidak mengganggu bagian suara. Kita lihat lagi kapasitor yang digunakan ini totalnya 40.000 mikrofarad. Jadi salah satu yang terbesar untuk di kelas crescendo saat ini. Nah, kita lihat lagi komponennya sekarang, kualitasnya. Kita tagline untuk amplifier ini adalah advanced technology atau high-end amplifier. Nah, kenapa kita sebut high-end amplifier? Karena kualitas komponen yang kita gunakan itu audio grade. Jadi kalau di 54 tidak menggunakan audio grade komponen, di 74 ini semuanya audio grade. Jadi kalau kita lihat kapasitor yang di sini ini Elna. Yang ini Elna for audio, jadi khusus untuk audio. Yang ini Rubicon. Yang di sini juga Rubicon. Jadi spare part yang kita gunakan adalah audio grade. IC-nya pun Bourbon PCM 1642, itu salah satu Bourbon seri yang cukup tinggi saat ini. Fuse-nya pun, nah ini udah diganti ya sama Dynamic dengan fuse harmonic. Kalau aslinya kita pakai fuse merek Little Fuse, itu salah satu juga yang untuk mass production, salah satu yang terbaik. Nah, kenapa kita bikin tutupnya bisa dilepas begini? Kalau teman-teman semua mau upgrade, bisa menggunakan fuse yang bagus dari Harmonic seperti ini. Kualitas suaranya juga akan meningkat. Ya, upgradable. Nah, itu yang bisa kita ceritakan mengenai amplifier ini. Oh, ada satu lagi. Kalau kita lihat sebelah sini, ini mungkin sedikit unik. Ini ada switch namanya gain bypass. Jadi di mana kalau ini kita switch on, itu sebagian dari IC preamp ini, op-amp, itu di bypass atau tidak dilalui oleh signal suara. Sehingga hasil suara yang dihasilkan jauh lebih baik. Nah, kalau dalam itu segi tenaga gimana kalau di bypass itu? Ya, otomatis butuh head unit yang voltasenya tinggi. Kalau tenaga sama aja, cuman kita butuh head unit dengan voltase yang tinggi, katakan 4 volt gitu. Terutama prosesor lah ya. Ya, atau kalau dalam hal sekarang prosesor. Jadi kalau output prosesornya 4 volt, kita bisa gain bypass. Itu otomatis wattnya akan cukup 4 kali 150-an. Tapi kalau prosesor kita masih 2 volt, ya kita nggak bisa menggunakan fitur gain bypass ini. Yang biasanya kalau kendala tuh di subwoofer. Ya, gitu loh. Nah, gain bypass ini kita sediakan masing-masing channel. Jadi bisa channel 1-2 kita bypass untuk Twitter. Channel 3-4 untuk midrange berasa kurang. Bypassnya bisa dimatikan. Jadi memang kita sediakan untuk tiap channel, tiap pasang channel lah. Nah, itu fitur-fiturnya. Nah, biasanya mungkin cerita lain ya, cerita waktu kita bikin produksi. Kalau kita di Crescendo sedikit berbalik dengan orang lain mendesain ampli.
Kalau orang di kita mendesain ampli itu kita tentukan dulu fiturnya apa, kemudian tenaga yang kita mau hasilkan apa, berapa besar bias yang kita inginkan, kemudian berapa panas, baru kita desain heatsinknya. Makanya lihat heatsinknya sangat masif, ada di atas ini dan di bawah ini. Mungkin untuk amplifier di kelasnya salah satu yang paling masif heatsinknya. Sehingga dengan heatsink yang masif ini kita bisa optimalkan amplifier ini. Banyak amplifier udah didesain tapi heatsinknya terbatas, akhirnya nggak bisa maksimal, nggak bisa dioptimalkan. Nah, ya ini heatsink salah satu faktor paling penting ya. Ya. Jadi kalau bisa kurangi nggak pakai kipas gitu lah ya. Nah, nomor satu kita selalu menghindari kipas karena bagaimanapun kipas itu selain mengganggu ke suara, ke telinga kita juga sebetulnya kipas itu juga masuk ke bagian suara. Jadi memang orang dulu kan bilang kalau amplifier bagus itu berat. Ya sebetulnya ada benernya, amplifier yang bagus itu berat karena heatsinknya masif sehingga semuanya bisa kita optimalkan. Amplifier yang bagus kan harus mengubah energi itu menjadi panas. Iya. Nah, panasnya harus cukup dibuang dengan heatsink yang makanya biasanya amplifier yang kayak high-end tuh nggak kecil-kecil ya, lumayan besar betul. Nah, karena dia ingin ngebuang panasnya itu ya. Ya, nah mungkin ada yang bertanya kenapa kok terminalnya sebagian ada di sini, sebagian ada di sini, kenapa nggak di satu sisi sini seperti amplifier high-end pada umumnya? Nah itu jawabannya sederhana, karena kita mau size-nya ini tetap optimal, bisa masuk di bawah jok. Kalaupun di bagasi nggak makan tempat besar. Jadi kalau ini kita buat terminalnya di satu sisi, maka ukuran ini kurang lebih akan menjadi 2 kali lipat. Jadi itu sebabnya kita tetap mempertahankan terminal di 2 sisi karena size-nya lebih optimal untuk di mobil. Sekali lagi di mobil keterbatasan kita kan ya space ya. Sekarang paling banyak orangnya bawa bangku. Ya, jadi kalau ini bawa bangku kanan satu, bawa bangku kiri udah bisa. Ya. Atau kalaupun di bagasi nggak penuh gitu, nggak sulit. Nggak terlalu tinggi. Nggak tinggi, size-nya juga cukup lah. Dan rata gitu loh. Ya. Jadi bisa lah buat di desainnya semacam kayak OEM look bisa. Ya. Untuk saat ini amplifier ini adalah seri yang tertinggi dari Crescendo. Jadi Crescendo ini mengikuti polanya BMW. Jadi seri 1, 3, 5, 7 dan saat ini adalah seri 7. Revolution 7 adalah seri yang tertinggi yang kita produksi untuk saat ini. Oke. Nah, frekuensi bisa tahu frekuensinya? Nah, oke. Frekuensinya kalau biasa amplifier kan kasih spesifikasi minus 3 dB di mana, minus 3 dB di mana. Kalau khusus 74 kita kasih spesifikasinya hanya minus setengah dB di atas, minus setengah dB di bawah. Dan rentangnya adalah 5 Hz sampai 100 kHz. Wow. Ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan 74 itu kan 7 sampai 40. Ini 5 sampai 100. Tetapi bedanya 54 minus 3. Ini cuma minus setengah. Kalau itu kan langsung drop hilang gitu ya. Minus 3 itu banyak. Ya, minus 3 itu banyak, betul. Kalau sudah diamplifikasi besar sekali. Ini hanya setengah. Jadi nanti kita bisa tunjukkan kurvanya, mungkin bisa teman-teman bisa lihat. Oh, sampai segitu. Dia ada perbandingannya. Nah, seperti ini. Ya, mungkin dikasih. Nanti kita bisa lihat. Jadi satu lebih rata. Ini kalau udah turun terlihat dia lebih jatuh. Jadi lebih stabil ya, bisa langsung subwoofer bisa low-nya bisa dapat banget sama kita bisa high-nya kan. Ya, kenapa butuh 100 kHz? Sebetulnya kan manusia cuma bisa dengar sampai 20 kHz teorinya. Tapi ketika responnya 20 kHz sudah turun 3 dB atau turun setengah dB aja, di situ terjadi pergeseran fase. Dan telinga kita itu sangat sensitif terhadap pergeseran fase di frekuensi tinggi. Makanya kalau kita bentang dia sampai 100 kHz, terjadi pergeseran fase di sana, relatif kita udah hampir nggak bisa dengar. Jadi sebetulnya bukan karena kita bisa dengar sampai 100 kHz, nggak bisa. Kita cuma tetap dengar sampai 20 kHz. Tetapi dengan amplifier ini 20 kHz-nya sempurna. Tidak ada pergeseran fase gitu. Otomatis sudah support high res. Untuk
power supply-nya sini udah kabel strumnya bisa besar juga ya? Bisa, ini bisa 2 AWG, kabel terminal speakernya juga bisa sampai 10 AWG. Oke, jadi ada nggak masalah? Nggak masalah, ya. Gold plated juga? Ya. Kabel RCA-nya pun kita kasih spacing jauh, jadi kalau mau pakai ukuran kepala RCA besar, ini nggak akan berbenturan satu dengan lainnya, udah kita hitung. Oke, jadi ada tambahan lagi? Nggak ada, cukup saya udah kita bahas semua. Oke guys, menurut saya sudah cukup untuk bahasan tentang amplifier ini. Nah mungkin buat yang nonton mungkin ada pertanyaan bisa ditambahin di komen di bawah. Kita akan membantu menjawab ya. Oke guys, sampai di sini dulu bahasan tentang amplifier kita Revo 7 Crescendo. Oke, see you guys in another video. Bye. Bye.